bagaimana kesehatan yang dua hal, kesehatan dan juga pendidikan yang seharusnya didapatkan sebagai hak dasar sebagai warga negara Indonesia hari ini diperdagangkan semuanya. Kita lihat bagaimana komersialisasi pendidikan, bagaimana teman-teman kesehatan masuk kuliah harganya sangat tinggi. Maka dari itu kami di sini untuk memperjuangkan hal tersebut. Jadi semua hal yang berhubungan dengan perintah konstitusi itu wajib dijalankan negara. Nggak ada yang tersier primer di situ tuh. Dijelaskan di situ bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tugas presiden. Itu perintah undang-undang. Lalu di mana tersiernya? Bahkan itu primer tuh. Dan kalau pakai istilah Dirjen tadi, Anda kalau nggak bisa bersaing nggak usah masuk universitas. Kalau nggak bisa bayar nggak usah kuliah. Kan itu dasarnya kan. Jadi itu juga menghina para mahasiswa tuh. Kan banyak mahasiswa yang ingin kuliah karena kapasitas dia tetapi nggak punya uang karena uang kuliahnya dinaikkan. Yang kita resahkan, UKT di Unsut ini naik melambung sangat jauh tinggi. Naik bisa 300 sampai 500%. Contohlah di fakultas saya sendiri, saya dari Fakultas Peternakan, itu yang sebelumnya Rp2.500.000 sekarang naik menjadi 14 juta. Itu tingkatan paling tinggi. Bagaimana kita tidak marah dengan hasil seperti itu gitu? Yang dimana mungkin awalnya adalah prolog gitu, bahwasanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kita tahu bahwasanya salah satu tujuan bangsa ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pun di dalam batang tubuh undang-undang gitu, bahwasanya fakir miskin dipelihara oleh negara. Namun rupanya hari ini poin-poin tersebut sangat nihil dan sangat berkebalikan. Bagaimana sekarang bahwasanya pendidikan adalah dijadikan suatu komersialisasi pendidikan seperti itu, di mana teman-teman yang kurang mampu sangat susah sekali untuk berkuliah seperti itu Bapak. Dan mungkin di UNS sendiri, di Universitas 11 Maret Surakarta sebagai kampus kerakyatan pun hari ini mengalami penambahan golongan UKT dan juga IP naiknya berkali-kali lipat, yang dimana golongan UKT tahun sebelumnya 6 tahun ke belakang UNS tidak pernah naik UKT-nya, namun di tahun ini akibat adanya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 itu dan juga Nomor 54 tahun 2024 adanya penambahan golongan UKT 9 di UNS itu sendiri. Bahkan IP atau dulunya disebut SPI, sekarang IP, iuran pengembangan institusi itu naik berkali-kali lipat, yang dimana bahwasanya sebelumnya Fakultas Kedokteran tahun sebelumnya adalah 25 juta, hari ini di tahun 2024 UNS IP-nya mencapai 200 juta, yang dimana naiknya 8 kali lipat lebih Bapak. Teman-teman kebidanan, bahwasanya tahun sebelumnya adalah 25 juta, hari ini di UNS ketika masuk kedokteran IP paling rendah adalah 125 juta, yang dimana naiknya 5 kali lipat. Dan beberapa prodi-prodi lainnya, PGSD IP-nya mencapai 45 juta. Coba bayangkan, Indonesia kekurangan guru, tapi ketika teman-teman ingin masuk PGSD itu 45 juta IP-nya, sangat tinggi. Bagaimana kesehatan yang dua hal, kesehatan dan juga pendidikan yang seharusnya didapatkan sebagai hak dasar sebagai warga negara Indonesia hari ini diperdagangkan semuanya. Kita lihat bagaimana komersialisasi pendidikan, bagaimana teman-teman kesehatan masuk kuliah harganya sangat tinggi. Maka dari itu kami di sini untuk memperjuangkan hal tersebut. Apalagi mengenai adanya UU nomor 2 tahun 2024 ini, yang dimana mungkin sebelumnya adalah kita mengacunya Permendikbud nomor 25 tahun 2020, di mana ada beberapa perubahan di undang-undang sebelumnya di tahun 2020 itu menyebutkan bahwasanya tidak diaturnya dengan jelas mengenai UKT bagi kategori mahasiswa sebagaimana pasal 7 ayat 1 Permendikbud yang secara rinci mengatur mengenai SPI. Namun ternyata di Permendikbud nomor 2 tahun 2024 ini pasal 7 itu PTN dapat menetapkan tarif UKT lebih dari besaran UKT pada setiap program studi bagi mahasiswa diploma dan juga sarjana. Yang dimana hal ini mungkin juga sangat dipertanyakan ya mengenai penetapan UKT sendiri, yang dimana harusnya adalah UKT sama dengan BKT plus BPTN-BH, namun hari ini pun UKT boleh sama dengan BKT, itu yang perlu
dipertanyakan. Kemudian mengenai penerapan IP sendiri, di peraturan dijelaskan bahwasanya penerapan IP itu boleh 4 kali daripada BKT. Namun yang kita pertanyakan di sini kawan-kawan adalah landasan dasar mengapa IP diperbolehkan 4 kali BKT itu dari mana gitu. Apakah tidak ada landasan secara teoritisnya, secara ilmiahnya, atau di undang-undang hanya disebutkan 4 kali BKT seperti itu. Mungkin itulah yang menjadi gejolak di teman-teman semuanya. Pun kawan-kawan UNS hari Senin kemarin telah melakukan aksi dan juga audiensi terbuka yang dimana rektor UNS pun sebenarnya adalah Irjen Kemendikbud. Ibu dan ayah bapaknya mahasiswa yang sekarang ini lagi kalang kabut karena uang UKT-nya ya, uang kuliah tunggalnya itu naik gila-gilaan itu. Dan tadi itu rupanya Komisi 10 bertemu dengan BEMSI ya, BEM seluruh Indonesia, itu perwakilan dari berbagai perguruan tinggi, dan mereka cerita misalnya di Unsut itu ada yang naik sampai 500% gitu. Ini kan naik itu ya nambah misalnya 10%, 20%. Ini naik 500% sih itu namanya apa itu Bung Rocky, cekik orang tua mahasiswa yang baru masuk sekarang. Itu pertama, itu tanggung jawab negara mengabaikan hak warga negara untuk jadi pinter. Jadi dari awal kita mengerti bahwa ada kesulitan ekonomi yang pada negara, tapi jangan bebankan pada mahasiswa, jangan bebankan pada mereka yang dibanggakan untuk jadi bonus demografi. Kan dari sekarang kita tahu bahwa bonus demografi itu artinya omong kosong dong. Kalau negara tidak memikirkan mereka yang akan mengisi infrastruktur industri, infrastruktur politik, infrastruktur kebudayaan di 2045 Indonesia emas. Nah itu sebetulnya yang kita bayangkan dari awal, bahwa pasti kebutuhan negara untuk menjadikan investasi itu sebagai lahan untuk mengeruk uang, untuk membiayai IKN, pasti itu untuk membiayai macam-macam keperluan kabinet yang akan diperlebar lagi, diperluas portofolionya. Jadi terlihat bahwa hak primer warga negara untuk memperoleh pendidikan itu dibatalkan hanya karena ambisi presiden untuk memperluas ibu kota negara, untuk menambah postur kabinet. Kan semua ini terhubung. Ini kan seperti bejana berhubungan. Kalau anggaran dipindahkan untuk yang lain, untuk yang konsumtif, maka anggaran-anggaran yang sifatnya substantif, pendidikan dan kesehatan misalnya, itu terbengkalai. Ya, ini yang lebih mengejutkan itu ketika ditanya oleh wartawan. Ini Sekretaris Dirjen Pendidikan Tinggi itu ya, dia jawabannya gampang banget, dia bilang kan kuliah itu kebutuhan tersier. Tetapi dari sisi yang lain kita bisa melihat bahwa pendidikan tinggi ini adalah tertiary education. Jadi bukan wajib belajar. Dia kita mesti luruskan dulu apa kebutuhan yang dia masuk kebutuhan primer. Mungkin maksud dia ya makan minum itu. Dia nggak tahu juga bahwa makan minum pun sekarang juga mahal. Ya dia mungkin maksudkan nggak perlu kuliah sampai SMA aja. Nggak ada soal juga. Asal SMA itu betul-betul udah berkualitas. Karena ini nggak ada kan. Ya. Jadi jangankan dia sebagai kebutuhan tersier. Jadi dianggap ya udahlah kuliah itu nggak perlu amat. Ya bahkan yang pakai ijazah palsu aja bisa dipergunakan. Yeah. Ijazah aja bisa dibeli kan. Jadi semua hal yang berhubungan dengan perintah konstitusi itu wajib dijalankan negara. Nggak ada yang tersier primer di situ tuh. Dijelaskan di situ bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tugas presiden. Itu perintah undang-undang. Lalu di mana tersiernya? Bahkan itu primer tuh. Kuliah itu atau pendidikan umumnya. Jadi keadaan kita menunjukkan bahwa akan berantakan sebetulnya beban presiden baru nanti Pak Prabowo, karena tidak terlihat konsistensi sesuatu yang ditinggalkan oleh Jokowi pada Prabowo itu beban. Nah, kita mulai lihat nanti bagaimana misalnya Prabowo harus menghitung ulang tuh. Kalau begitu makan siang gratis harus dibatalkan karena mesti mensubsidi biaya pendidikan yang tinggi. Dan kalau pakai istilah Dirjen tadi, Anda kalau nggak bisa bersaing nggak usah masuk universitas. Kalau nggak bisa bayar nggak usah kuliah. Kan itu dasarnya kan. Jadi itu juga menghina para mahasiswa tuh. Kan banyak mahasiswa yang ingin kuliah karena kapasitas dia, tetapi nggak punya uang karena uang kuliahnya dinaikkan. Kan ini tanggung jawab pemerintah. Kenapa buka universitas sementara biaya kuliahnya tidak mau ditanggung oleh negara yang membuka jurusan-jurusan yang dibanggakan itu. Jadi kalau mahasiswa kedokteran misalnya uang kuliahnya udah berapa 3 kali lipat atau berkali-kali lipat dari yang biasa, itu artinya akan kekurangan dokter. Kekurangan dokter artinya kesehatan kita itu akan memburuk.
Jadi sebetulnya impact atau rantai persoalannya itu panjang sekali. Anda juga tadi menyinggung soal itu ya. Di UI juga lagi muncul edaran ini. Tapi ini sementara ini yang muncul edarannya dari S2 dan kemudian program doktor juga spesialis begitu. Dan ini juga dapat kabar misalnya dari kedokteran itu bisa naiknya UKT-nya bisa 3 kali lipat sampai 4 kali lipat itu Bung Rocky. Bayangkan nanti belum lagi uang masuknya ya, uang sewanya yang disebutnya IP kalau nggak salah sekarang itu disebutnya begitu. Tapi kita tahunya uang pangkal lah gitu. Itu bisa sampai 3 kali lipat dan itu artinya ratusan juta. Dan ironisnya kan pemerintah selama ini mengeluhkan bahwa kebutuhan tenaga dokter spesialis itu sangat kurang. Bahkan kemarin Pak Jokowi dengan Menteri Kesehatan kan baru saja meresmikan program dokter spesialis hospital base gitu. Jadi apa artinya semua itu? Dan kita akhirnya tahu bahwa ya hanya orang-orang yang kaya yang nantinya bisa sekolah di kedokteran, dan kalau dia membayarnya mahal, dia tentu nanti akan juga men-charge-nya juga mahal pada pasiennya, dan artinya kesehatan juga makin mahal di Indonesia. Jadi bayangkan misalnya disparitas ekonomi itu disebabkan oleh perencanaan Pak Jokowi yang gagal untuk mempertimbangkan aspek sosial dari kebijakan dia. Yang kedua, akibat dari kebijakan yang timpang itu, makin lama makin susah orang untuk membayangkan masa depan. Karena untuk pindah dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain juga sulit kan. Karena dianggap bahwa semua orang itu ada spesialisasinya tuh. Dokter itu nggak mungkin pindah jadi banker nggak bisa jadi teknolog. Padahal sebetulnya universitas harus menghasilkan beragam kemampuan yang bisa disaling tukar tambahkan. Tetapi desain-desain yang ada sekarang itu menentukan atau dari awal sudah ditentukan bahwa Anda nggak boleh pindah-pindah jurusan itu. Sementara di luar negeri bisa aja orang belajar 2 mata kuliah teknik, 3 mata kuliah humaniora, 1 mata kuliah hukum, supaya dia punya kemampuan beradaptasi dengan perkembangan keadaan. Nah di kita itu nggak ada yang disebut harus linear. Nah sekarang bahkan yang linear itu dibebani itu. Jadi seseorang yang punya kapasitas berpikir, dia harus mampu sebetulnya untuk membayangkan dirinya bisa menjadi sesuatu yang tidak harus berdasarkan ilmu yang dia tempuh secara formal. Itu juga nggak mungkin terjadi tuh. Jadi sekali lagi Jokowi ini nggak paham apa yang disebut sebagai pendidikan yang komprehensif atau apa pernah disebutkan pendidikan yang berorientasi pada kemampuan manusia untuk tumbuh berdasarkan pilihan dia sendiri. Ini ditentukan. Nah penentuan itu juga berbahaya karena begitu dia ditentukan untuk masuk kedokteran misalnya S1, S2, S3, dia tahu bahwa di ujungnya dia akan diperas oleh sistem komersialisasi itu. Ya, kan dipastikan misalnya begini, banyak otak-otak pintar yang bisa masuk ke kedokteran gitu ya. Tapi kebetulan dia ada dari keluarga miskin, dipastikan dia tidak akan bisa jadi dokter spesialis gitu ya. Dan yang bisa masuk ke dokter spesialis itu nantinya hanya anak-anak orang kaya. Dan tentu saja kemudian jadi pertanyaan apakah juga dia sebenarnya memenuhi syarat sebagai dokter spesialis, karena mungkin dengan kekuatan uangnya kan dia bisa masuk ke perguruan-perguruan tinggi swasta yang harganya mahal gitu. Ya pada akhirnya ini dokter-dokter yang harusnya biasanya semacam sumpah kedokteran untuk melayani, akhirnya dipasang tarif walaupun dia kaya. Pada akhirnya dia akan bilang, saya investasinya banyak. Jadi orang tuanya juga akan paksa anaknya itu untuk nggak pergi ke puskesmas, langsung masuk ke rumah sakit swasta yang biayanya mahal. Jadi dari awal soal perintah konstitusi yaitu pelihara kemakmuran, artinya pelihara kesehatan supaya manusia itu bisa mencari uang dengan kemampuan fisik dia yang bagus dan cerdaskan kehidupan bangsa. Itu dua-duanya dibatalkan oleh Jokowi kan. Ya. Jadi kita mau sebut ini sebagai satu pengkhianatan terhadap demokrasi itu. Apalagi lalu dicari jalan keluar yang agak pragmatis seperti kata Dirjen itu. Yang nggak usah kuliah kalau nggak punya uang. Nah itu hinaan terhadap manusia yang punya keinginan untuk mengembangkan diri secara maksimal. Semua orang yang ingin mengembangkan diri secara maksimal harus diberi kesempatan, dan kesempatan itu adalah perintah dari konstitusi. Lain kalau negara ini negara kapitalis yang kalau nggak bisa ya nggak usah. Tapi ini kan negara yang didesain sebagai negara kesejahteraan dan diperintahkan langsung oleh konstitusi. Hei presiden, cerdaskan kehidupan bangsa. Dan itu perintah yang nggak boleh ditafsirkan dengan cara lain, seolah-olah itu perintah yang tersier.